They were the best of friends. Everybody say championship. They're getting back together for the first time in over 30 years. Ooh, a porch swing. I know what I'm doing this weekend. Yeah. Halo Sobat Gentian, kembali lagi ke channel GCM dan masih bersama saya Lutfi yang akan membahas sebuah cerita tentang 5 orang sahabat yang berkumpul kembali karena pelatih basketnya telah meninggal. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang ke depannya dan like jika kalian suka. Film dimulai dengan diperkenalkannya 5 tokoh sentral yang akan menghiasi cerita penuh keseruan dan tingkah konyol mereka, yaitu Lenny Vidder, Marcus Higgins, Eric Lamb, Kurt McKenzie, dan Rob Hiller. 30 tahun lalu, mereka memenangkan kejuaraan basket antar klub di sekitar tempat tinggal mereka. Bersama pelatih dan orang tua, mereka merayakan kemenangan ini dengan makan malam di pinggir danau milik keluarga Earnshaw. 30 tahun lalu berselang, anak-anak ini telah menjadi orang dewasa di umur mereka. Bahkan masing-masing darinya telah memiliki seorang istri dan anak. Lenny Vidder yang diperankan oleh Adam Sandler sekarang telah memiliki 3 orang anak dan seorang istri yang cantik bernama Roxanne. Dia bekerja sebagai agen Hollywood dan karirnya sukses hingga saat ini. 2 orang anak laki-lakinya bernama Greggy dan Kitty. Keseharian mereka berdua hanyalah bermain video game sepanjang waktu luang. Greggy dan Kitty diketahui adalah anak yang manja. Di sekitaran usianya yang bahkan bukan bayi lagi, mereka masih memiliki seorang babysitter di sampingnya. Ayahnya bahkan sering menasihati mereka untuk tidak terlalu bergantung pada pengasuhnya. Di luar jendela, Lenny melihat mobil hitam miliknya berada di halaman belakang rumahnya dan menabrak beberapa barang yang ada di sana. Lenny pun segera keluar dari rumah menuju ke mobil itu, dan seketika anak bungsunya Becky keluar dari mobil, berlari menuju ayahnya dan berkata bahwa dia ingin mencoba navigasi yang ada di mobil itu untuk menanyakan beberapa hal katanya. Becky menyampaikan bahwa teman ayahnya menelpon dan berkata pelatih basketnya Pak Buzzer sudah pergi ke surga. Karena hal itulah Becky ingin menanyakan arah menuju surga agar ayahnya dapat mengunjungi pelatihnya nanti. Mendengar hal itu, Lenny menjadi sedih karena baginya pelatih Buzzer adalah orang yang istimewa di kehidupannya. Beberapa temannya pun juga mendengar berita duka tentang kematian pelatih basket mereka. Ya, walaupun karena ini adalah film komedi, jadi masing-masing dari mereka malah terlihat melawat. Hari di mana mereka datang untuk melayat pun tiba. Lenny bersama keluarganya terlihat sudah sampai di gereja dan bertemu dengan temannya, Kurt McKenzie, beserta keluarganya. Dia menyapa, mengobrol sebentar, kemudian temannya yang lain, Marcus, datang. Di sini, Marcus adalah seorang fuckboy yang selalu merayu gadis-gadis muda di depannya. Dia belum menikah dan mempunyai anak bahkan. Marcus menyapa mereka, membicarakan hal-hal konyol sebentar, dan kemudian Eric Lamonsov datang bersama dengan keluarganya. Terakhir, Rob Hiller, temannya, datang menyapa. Rob Hiller adalah seorang yang menyukai wanita yang lebih tua darinya. Istrinya terlihat seperti seorang nenek-nenek dan diketahui dia memiliki beberapa anak perempuan dari istri lamanya. Bahkan istri Lenny, Roxanne, mengira bahwa wanita di samping Rob adalah ibunya, bukan istrinya. Di dalam gereja, Lenny bertemu kembali dengan temannya Eric Lamonsov. Istri Eric pun menyapa keluarganya karena mungkin sudah lama tidak bertemu. Dan diketahui di sini bahwa Lenny beserta teman-temannya telah menyewa Earnshaw Resort selama sepekan dari pembicaraannya dengan istri Eric. Roxanne, istri Lenny, ternyata tidak mengetahui rencana ini dan sedikit bertanya-tanya kepada Lenny akan rencananya ini. Upacara duka pun dimulai. Lenny kemudian memberikan sepatah dua patah katanya tentang pelatihnya semasa hidupnya. Kemudian semua orang mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Rob Hiller. Tapi temannya terlihat tak kuasa menahan tawa karena tingkah konyol Rob. Di lain waktu, saat mereka makan bersama di tempat lain, diketahui bahwa putra Eric yang berusia 4 tahun masih menyusui ibunya. Bagi orang lain, ini tak terlihat biasa. Eric pun sedikit malu dengan kelakuan anaknya dan sedikit berdalih.
Putrinya pun sepertinya juga memiliki masalah akan emosinya yang terlalu meledak-ledak. Scene kemudian berganti di tempat di mana mereka berlima akan menghabiskan musim liburan selama sepekan di Resort Earnshaw. Mereka berlima turun dari kendaraan menuju ke tempat penginapan, sedikit berkeliling ruangan, masing-masing keluarga kemudian memilih tempat tidur mereka. Di lain waktu, 5 sahabat ini yang bersantai di pinggir danau membicarakan tentang kehidupan yang saat ini mereka jalani, membahas masa lalu dan membicarakan hal-hal konyol tentunya. Di tengah perbincangan, anak-anak Lenny yang manja itu sedikit menimbulkan keributan karena selalu berebut bermain video game. Lenny pun masuk ke rumah dan membawa kedua anak ini agar mereka pergi bermain di luar ruangan dan berkata bahwa tak ada lagi ponsel, video game, ataupun SMS. Setelah itu, Lenny mengajak anak-anaknya menuju bermain di sekitar pinggir danau bersama dengan keluarga lainnya. Lenny lalu menemukan tali gantung untuk berayun. Eric pun dengan beraninya mencoba hal tersebut pertama, namun naas dia berayun dan menabrak pohon. Malam harinya, mereka berkumpul di restoran keluarga. Mereka memesan makanan dan mengobrol. Lenny yang berkeliling restoran itu lalu bertemu dengan saingannya saat pertandingan basket 30 tahun lalu, Dickie Bailey. Lenny menghampiri orang itu, menyapanya sebentar, lalu Dickie pun tiba-tiba membahas tentang pertandingan 30 tahun lalu. Dia berkata bahwa hasil skor terakhir itu adalah kesalahan, karena kau Lenny, kakimu menyentuh garis saat itu. Dickie pun menyerukan pertandingan ulang kepada Lenny dan seluruh temannya. Ya, walaupun Lenny sepertinya tidak tertarik dengan hal tersebut. Sesaat kemudian, 5 kawan ini membahas tentang rencana kegiatan esok untuk menyebarkan abu pelatih buzzer. Rob lalu memberikan saran untuk menebar abu pelatih ke Pulau McClinton. Tapi Lenny sedikit memiliki masalah tentang keluarganya yang besok harus pergi ke Milan. Karena itu adalah rencana awal dia bersama istrinya Roxanne. Teman-teman Lenny lalu menyayangkan hal itu dan merayu Roxanne agar dapat sedikit menunda rencananya untuk pergi ke Milan, karena esok adalah upacara untuk menaburkan abu pelatih buzzer. Roxanne sedikit kesal karena hal tersebut, tapi akhirnya dia memperbolehkan Lenny untuk menaburkan abu pelatihnya dan pergi ke Milan pada hari Minggu. Keesokan harinya, Lenny bersama teman-temannya mendayung perahu ke tengah danau menuju Pulau McClinton untuk menaburkan abu pelatihnya. Mereka lalu kembali ke penginapan. Seorang perempuan lalu datang dengan mobil klasiknya. Dia terlihat sangat cantik dan seksi, dan diketahui bahwa anak itu adalah anak perempuan Rob bernama Jasmine. Teman-temannya pun bertanya-tanya bagaimana ayahnya yang seperti itu, dan putrinya sesempurna itu, dan berasumsi bahwa mungkin itu 95% keturunan ibunya. Lenny, Marcus, Eric, dan Kurt lalu dengan santai duduk di kursi pantai dan menikmati pemandangan yang ada di depannya. Tapi kemudian bubar saat istri Rob yang datang. Di lain waktu, mereka berlima memainkan permainan panahan yang dulu mereka lakukan. Anak panah ditembakkan ke atas hingga terjatuh dan mengenai orang di bawahnya. Rob yang tidak bergerak di tempat di mana dia berada terkena lemparan anak panah itu di kakinya. Dan dialah pemenangnya walaupun kakinya terluka. Teman-temannya pun membawa Rob kembali ke perkemahan. Di sana, putri kedua Rob datang. Dia bernama Amber, dan masih sama cantiknya dengan putri pertamanya. Putri ketiganya yang ikut bersama kakaknya juga datang, dan dia berwajah dan berpenampilan sama seperti Rob. Malam harinya, Lenny yang mendengar hal berisik terjadi di kamar anaknya, beranggapan bahwa mereka berkelahi karena handphone dan video game. Tapi saat Lenny membuka pintunya, terlihat anak-anak berbicara menggunakan telepon kaleng yang dibuat dari benang dan gelas minuman. Lenny pun senang dengan hal tersebut karena anak-anaknya bisa beradaptasi dan melakukan hal-hal menyenangkan tanpa video game. Keesokan harinya, Roxanne, istri Lenny, melihat keceriaan dan keseruan anaknya bermain di pinggir danau. Kemudian dia membatalkan rencananya untuk pergi ke Milan, yang sebelumnya berangkat pada hari Minggu, ditunda selama beberapa hari. Mendengar hal itu, 5 sekawan bersama keluarganya pergi ke taman wisata air yang ada di sekitar wilayah tersebut. Semua orang bergembira dan bersiap-siap untuk pergi ke taman wisata air.
Marcus terlihat bersama Jasmine dan Amber, anak perempuan dari Rob Hiller. Ayahnya pun terlihat kurang senang melihat hal itu, dan sedikit mengawasi kelakuan Marcus kepada anaknya. Di lain sisi, para istri menikmati harinya dengan berjemur dan berbincang di pinggir kolam renang, dan sedikit memandang pria muda di depannya. Di lain sisi, para ayah yang telah mengantre untuk menikmati wahana seluncuran mencari jalan belakang agar lebih cepat menikmati wahana tersebut. Ayah Jasmine, Rob Hiller, mewanti-wanti anaknya agar tak terlalu dekat dengan Marcus karena dia memanglah fuckboy sejati. Mereka pun satu persatu keluar dari pintu persembunyian untuk dapat menikmati wahana seluncuran. Para ibu terlihat menggoda pria yang ada di seberang kolam renang untuk dapat menghampiri mereka. Pria itu pun menghampiri para ibu tersebut dengan efek kamera slow motion agar terlihat keren. Namun, apa yang terjadi? Pria keren itu ternyata memiliki suara bak anak kecil yang membuat para ibu ini ilfil dan tertawa mendengarnya. Para ayah dan anaknya terlihat senang dan terus menaiki seluncuran itu, hingga pengawas pun merasa curiga dengan mereka yang selalu kembali datang. Di sisi kolam renang lainnya, Eric yang tak menghiraukan perkataan putrinya, yang berkata bahwa jika seseorang kencing di kolam ini, maka air kolam tersebut akan berubah warna menjadi biru. Dan ternyata Eric tak sengaja kencing di kolam itu, hingga orang di sekitarnya keluar dari kolam renang. Di lain waktu, Lenny bersama anaknya yang ingin menaiki wahana Flying Fox bertemu dengan musuh lamanya, Dickie, bersama gerombolannya. Anak Dickie terlihat mengejek Greggy karena takut menaiki wahana tersebut. Tapi karena ejekannya itu, Greggy memutuskan menaiki wahana tersebut dengan gaya backflip agar terlihat keren di depan ayahnya dan musuh lamanya Dickie. Lenny pun turut ikut meluncur dengan gaya spin-nya yang keren. Dickie pun tak mau kalah dan menyuruh temannya untuk meluncur dengan kaki menggantung. Walaupun naas, dia menghantam gudang di depannya. Di lain waktu, Lenny bersama Eric berlatih bersama anaknya Greggy bermain basket dan menunjukkan kebolehannya. Malam harinya, 5 sahabat ini mengadakan pesta bersama ditemani bir, lagu klasik, dan api unggun di depannya. Mereka pun menikmati momen yang ada bersama berdansa dengan pasangannya. Di saat mereka semua tertidur, Lenny dan Eric yang masih bangun menikmati waktu santai yang ada sejenak dan mensyukuri waktu bersenang-senang yang telah mereka lewati bersama. Tapi tak lengkap bila mereka tidak melakukan aksi konyolnya pada saat itu. Maka Lenny dan Eric yang melihat Marcus tertidur pulas di atas sofa, membawa Marcus untuk tidur di kamar mandi. Keesokan harinya, di saat 5 sahabat itu bercanda bersama, Marcus yang bercanda mengatakan bahwa dirinya semalam tidur dengan gadis pirang di sampingnya. Walaupun kita tahu bahwa itu hanyalah anjing milik Eric. Namun Rob yang salah menangkap pembicaraan itu mengira bahwa Marcus telah tidur bersama putrinya. Dan di saat itu juga, dengan segala kemarahannya, Rob mengejar Marcus hingga dia menendang bijinya. Kemudian, kesalahpahaman pun mereda berkat putri Rob yang mengatakan bahwa tidak ada hal yang terjadi antara dirinya dengan Marcus apapun itu. Mungkin dia sedikit menggodanya, namun dia, putri Rob, Jasmine, tahu bahwa Marcus adalah teman ayahnya. Marcus pun juga menjelaskan bahwa tidak ada rasa apapun kepada putri Rob, karena dia tahu bahwa Jasmine adalah putri teman baiknya. Setelah kejadian tersebut, kelima sahabat itu bersama anak dan istrinya menikmati waktu liburannya dengan bermain di pantai di sekitar wilayah tersebut. Di samping itu, Lenny bertemu kembali dengan Dickie, musuh lamanya. Dickie pun mengajak Lenny dan kawan-kawannya untuk melakukan pertandingan basket. Lenny pun menerima tantangan Dickie, bersama istri mereka yang mendukungnya sebagai cheerleader dadakan. Pertandingan dimulai dengan seru dan kompetitif. Kedua tim melakukan aksinya, saling mencetak gol dan unjuk kebolehannya. Lenny bersama teman-temannya terlihat masihlah handal dalam mencetak bola. Selang beberapa saat, para pemain yang sadar akan umur dan tubuhnya yang sudah tak lagi muda, terlihat kelelahan dan penyakit otot menyerang tiba-tiba. Lenny dan Dickie pun sepakat untuk mengajak anak mereka masing-masing untuk bermain bersama 2 lawan 2. Lenny pun berhasil mencetak skor pertamanya bersama anaknya. Disusul dengan Dickie yang mencetak skor walaupun terlihat dia sedikit melewati garis. Kemudian, di skor penentuan, Lenny melihat Dickie yang di matanya terpancar
rasa ingin membanggakan dirinya di depan anaknya, memutuskan Tuk melewatkan lemparannya itu dan membiarkan Dikit Tuk mencetak skor agar terlihat keren di mata anaknya. Walaupun kalah, Greggy masihlah bangga kepada ayahnya dan merasa dirinya perlu berlatih lagi. Malamnya, mereka melihat kembang api bersama, bersenang-senang bersama, melakukan tingkah konyol bersama, dan cerita penuh keceriaan ini pun berakhir. Bagaimana menurut kalian cerita penuh keseruan dari kelima sahabat ini? Semoga kalian juga memiliki sahabat yang konyol di kehidupan ini ya. Baik, sekian dari kami dan sampai jumpa di cerita menarik lainnya.